Halo, assalamualaikum. Ternyata Samsung belum juga berhenti menggelontorkan produk baru ke pasar smartphone tanah air. Hadir untuk melengkapi lini smartphone 5G di seri A, ini dia Samsung Galaxy A23 5G. Saya kasih sedikit bocoran ya di awal, meski penampakannya sangat mirip dengan varian 4G-nya, Galaxy A23 5G ini punya finishing matte ya di back covernya, yang membuatnya makin nyaman digenggam, kesat, dan juga tak mudah kotor. Oke, kita mulai bahasan kali ini dari packaging produknya dulu ya. Dikemas tanpa gembar-gembor soal spek di boxnya yang khas Samsung, Galaxy A23 5G punya kelengkapan paket penjualan berupa buku panduan dan garansi dalam dua bahasa, wall charger 15 watt, kemudian kabel data Type A ke Type C, pin ejector, dan smartphone-nya itu sendiri. FYI, Galaxy A23 5G ini sendiri mendukung super fast charging 25 watt ya, dan ini sudah saya tes langsung. Dibanding pendahulunya, Galaxy A22 5G, ponsel ini memiliki perbedaan di jumlah dan juga layout kamera belakangnya. Galaxy A23 5G ini ditenagai oleh prosesor besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 695 5G, yang selama ini saya pakai sih terbilang irit ya konsumsi dayanya, berkat fabrikasinya yang 6 nanometer saja. Dan kabar baiknya ada dua nih. Sekarang layarnya sudah punya refresh rate lebih tinggi, yaitu 120 Hz, dan sudah dibekali dengan NFC juga. Yang dijual di Indonesia adalah varian RAM 6GB dengan storage 128GB. Yes, ada fitur RAM Plus ya, yang memberikan tambahan virtual RAM hingga 6GB. Dan Samsung masih membekali tray berisi triple card slot ya, jadi masih bisa pakai 2 nano SIM card plus 1 micro SD buat tambah kapasitas penyimpanan hingga 1TB. Posisi tray ini ada di frame kiri bagian atas, sementara di sisi kanan ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Ini ditemani sama tombol volume rocker ya, seperti biasa. Nah, frame Galaxy A23 5G ini membulat jadi nyaman digenggam dengan ketebalan yang hanya 8,4 mm. Meski tipis, smartphone ini ternyata masih punya jack audio 3,5 mm di sisi bawahnya. Pada sisi yang sama juga, kita akan temukan mikrofon utama, port Type-C, dan juga speaker grillnya. Di sisi atas ada mikrofon kedua, ini untuk call noise cancellation. Bentang layarnya tetap 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Tipe layarnya adalah Infinity V Display dengan panel PLS LCD yang punya range warna, kecerahan, dan juga ketajaman yang sangat cukup. Layar ini sudah berlapiskan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 ya. Meski tak punya fitur Always On Display, sejatinya layar Samsung Galaxy A23 5G sangat usable untuk berbagai kebutuhan. Buat streaming video, main game, hingga scrolling di sosmed jadi asyik karena layarnya yang lega. FYI, smartphone ini sudah support Wideband L1 ya, jadi aman buat Netflixan di kualitas HD. Loudspeakernya memang outputnya mono, namun kualitas suara yang dihasilkan memenuhi ekspektasi saya untuk level harganya. Tidak pecah di volume terkencang, karakter suaranya juga cukup berimbang, tidak cempreng, tidak noisy, dan juga powernya cukup kencang. Nah, kamera Samsung Galaxy A23 5G ini mantap ya, sudah punya Optical Image Stabilization alias OIS. Fitur hardware ini akan berguna buat dua hal. Yang pertama, perekaman video, dan kedua, pengambilan foto low lights di mana biasanya rana diperlambat dan butuh kestabilan lebih agar hasilnya tidak goyang atau kabur. Setup kameranya wide, ultra wide, makro, dan depth ya, dengan resolusi masing-masing 50, 5, 2, dan 2 megapiksel. Sementara kamera depannya 8 megapiksel. Kamera wide 50 megapikselnya perform dengan sangat baik di berbagai kondisi. Hasil potretnya pun rapi, foto close up untuk makanan dapat detail yang tajam, dengan ton warna yang masih natural, pas ya, nggak oversaturated, dan juga nggak wash out. Sementara kamera ultrawide-nya bisa dimanfaatkan untuk mengabadikan landscape. Dengan resolusi yang diberikan, memang ketajamannya terasa berbeda ya dari kamera utamanya. Hal yang sama berlaku juga untuk kamera makronya. Kamera depannya juga handal, apalagi pas pakai portrait mode-nya begini.
Saya rasa secara overall, image processing yang dilakukan di smartphone ini sudah bagus. Sementara perekaman video bisa berjalan maksimal di resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Ini berlaku buat kamera depan maupun belakang. Audio yang terekam pada videonya seperti Samsung biasanya ya, bagus dan juga usable banget. Tone warna pada video juga sangat proper, meski white balance-nya masih perlu dibuat lebih konsisten. Dan mari kita lihat langsung hasilnya berikut ini. Ya, ini contoh perekaman di dalam mobil ya, silakan disimak audionya, harusnya sih jernih kalau di dalam mobil karena suara dari luar terfilter lah ya. Kemudian silakan disimak untuk wajah ini, cahaya di dalam mobil tentu tidak seimbang. Lebih terang dari depan, belakang dan pinggir rada gelap. Gimana? Tuh. Gini langsung warm ya tonnya. Kalau gini lebih cool. Nah, ini kalau lagi di luar ruangan dengan suara di sekitar, silahkan disimak ya. Golden hour sih harus ini. Cahayanya bagus dan gimana? Jadi lagi di mana? Lagi di ulang tahun. Apa? Nah, battery life saya rasa bukan hal yang perlu dikhawatirkan ya dari smartphone ini. Dengan pola pemakaian saya, dari mulai penuh hingga tersisa 15% saja, membutuhkan waktu selama 40 jam. Dan menghasilkan screen on time sebanyak 6 jam 43 menit, alias intens ya. Aktivitas saya didominasi multitasking di aplikasi sosmed, streaming, game casual, dengan kombinasi antara penggunaan wifi dan seluler sekitar 40:60 lah. Segini sih awetnya pakai banget, serius. Dan jangan lupakan juga smartphone dengan One UI biasanya daya tahannya makin panjang ketika lebih lama dipakai, karena dia mempelajari pola pakai kita. Lalu apa bisa dipakai gaming dengan grafis menengah ke berat? Saya yang senang bermain PUBG Mobile bisa katakan performanya mumpuni kok buat fun session ya. Settingan grafisnya bisa mentok di HD High atau kalau mau ngejar frame rate tinggi bisa di balance ultra. Gameplay terasa smooth, saya enjoy juga ya karena layarnya besar plus suhunya adem selama main beberapa sesi meski tanpa wifi. Buat yang penasaran dengan skor benchmark, di Antutu versi 9.4 ini skornya tembus 300 ribuan. Buat multitasking sehari-hari, ini udah satset lah. Apalagi RAM Plus bawaan One UI 4.1 ini bisa dipilih antara 2, 4, atau 6 GB. Buat yang belum tahu, RAM Plus ini adalah virtual RAM tambahan dengan memanfaatkan storage dari ponsel ini. Nah, Galaxy A23 5G sendiri sudah menggunakan UFS ya buat storage-nya, terbukti dengan tes kecepatan baca yang menembus 500 MB per second. Jadi ini sangat aman buat dipakai sebagai virtual RAM. Anyway, smartphone ini dibanderol seharga Rp3.999.000. Untuk pembelian di tanggal 23 sampai 30 September 2022 ini, di samsung.com/id, kemudian gerai online maupun offline, ada penawaran spesial berupa total bonus senilai Rp552.000. Itu termasuk free YouTube Premium 2 bulan, free Spotify Premium 3 bulan, dan free Samsung Care Plus 6 bulan. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan cashback trade-in senilai hingga Rp300.000 dan kuota utama selama 1 tahun dari IM3 sebesar 25 GB. Nah, bagi saya, di level harga tersebut, apa yang ditawarkan Samsung dengan ponsel 5G barunya ini menarik ya. Faktor utamanya pasti One UI yang sudah terlalu nyaman digunakan untuk saya. Selebihnya, saya juga suka bodinya yang slim dengan looks yang segar serta finishing matte dari back cover Samsung Galaxy A23 5G ini. Meski jika ingin lebih terlindung, ada baiknya cari case dan juga pelindung layar tambahan. Nah, jangan lupa kameranya sudah dibekali OIS, lalu ada NFC juga buat para pengguna e-money, dan layar 120Hz yang menambah kenikmatan scrolling-scrolling di timeline.
Untuk link pembelian, saya akan coba carikan yang promonya paling menarik deh ya. Jadi jangan lupa rajin-rajin cek deskripsi video ini. Kesan pertama dan ulasan singkat Samsung Galaxy A23 5G ini saya akhiri di sini. Semoga memberi informasi yang lagi kamu cari ya guys. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.